pertama yaitu karakteristik PPKN. Karakteristik PPKN ada 3. 1. Civic knowledge. Civic knowledge atau aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai konsep politik, hukum, dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Seorang bangsa, khususnya peserta didik, harus memiliki kecerdasan, mampu memahami akademiknya berdasarkan moral, dan memiliki multidisipliner. Kemudian yang kedua ialah civic skill. Civic skill ini merupakan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Kecakapan-kecakapan intelektual penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan dan efektif dan bertanggung jawab yang disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. Sedangkan keterampilan berpartisipasi artinya ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani. Keterampilan memengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial dan kerjasama, serta mengelola konflik. Kemudian yang ketiga ialah civic disposition. Civic disposition berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional. Karakter privat meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Sedangkan karakter publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan, berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berhak berkompromi dengan orang lain. Ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri atau civic confidence. Kemudian warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu atau civic competent. Dan warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen atau civic commitment. Dan pada akhirnya, warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Selanjutnya ialah fungsi PPKN. Apa sih fungsi PPKN di pendidikan formal? Nah, fungsi PPKN di pendidikan formal ialah sebagai wahana pembinaan perilaku mahasiswa atau peserta didik, juga dimaksudkan untuk membekali mereka dengan budi pekerti, kompetensi, serta kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Kemudian tujuan PPKN. Tujuan PPKN di pendidikan formal diantaranya 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa ataupun peserta didik sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga ialah menyiapkan mahasiswa ataupun peserta didik agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang
Pasar 1945. Yang keempat yaitu membentuk sikap mahasiswa ataupun peserta didik sehingga mampu mengaplikasikan nilai-nilai